Kita berharap semoga di tahun baru Masehi ini keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih meningkat lagi. Lebih dekat kita kepada Allah, lebih taat kita kepada Allah. Itu yang kita harapkan bersama. Itulah manusia yang sempurna, yang hari ini jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Tahun ini lebih sempurna dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena pada hakikatnya umur dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, hakikatnya adalah kita menunggu dalam keadaan antri kapan kira kita meninggal dunia. Kita menunggu kapan malaikat Israel datang kepada kita. Itulah hakikatnya kita hidup di dunia ini. Maka dengan itu, hanya dengan meningkatkan, memelihara takwa dengan sebaik-baiknya, itulah yang menyelamatkan kita nanti di akhirat kelak. Adanya saudara-saudara kita yang meninggal dunia, orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, itu sebagai bukti bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini sementara adanya. Kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Semua kalian menunggu kematian dan pasti itu akan datang. Kemana kita? Kita akan dikembalikan ke asal semula, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kita kembali. Olehnya itu berulang-ulang Allah mengingatkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadi wattaqullah. Wahai hamba-hambaku yang beriman dan bertakwa, hendaknya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah. Hendaknya kalian masing-masing diri melihat apa yang dia persiapkan untuk hari esok di akhirat, apa yang dia persiapkan untuk di alam barzakh, apa yang dia persiapkan nanti di padang mahsyar, apa yang dia persiapkan nanti untuk kehidupan akhiratnya. Kembali Allah menegaskan, bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan di dunia ini. Imam Qurtubi dalam tafsirnya menafsirkan ayat Al-Asyar ayat 18 ini. Ayat ini dengan satu kalimat ada dua kata yang diulang oleh Allah, yaitu fattaqullah. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Maka Imam Qurtubi menjelaskan, takwa yang pertama adalah Allah mengingatkan kepada kita semua untuk bertobat kepada Allah dari segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, dari segala kekhilafan yang telah kita kerjakan, karena sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, pasti kita punya kesalahan di hadapan Allah. Maka Imam Qurtubi mengatakan, takwa yang pertama menyuruh kita untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, takwa yang kedua adalah menyuruh kepada kita sekalian sebagai warning bagi kita, jangan lagi mengulangi dosa yang pernah kita lakukan, jangan lagi mengerjakan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Karena kita sudah bertobat kepada Allah, maka Allah mengingatkan kembali, bertakwalah kalian, jauhi segala dosa dan kemaksiatan. Dalam kaidah bahasa Arab, apabila ada kata dalam satu kalimat diulang dua kali, itu namanya penekanan. Artinya kesungguh-sungguhan. Berarti sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat penting.
Maka apalagi kala pentingnya mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Itu hal yang paling penting di dunia ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika nanti hari kemudian waji'a yawma izin bi jahannama yawma izin yatasakkarul insanu wa anna lahu zikrah. Ketika nanti di hari kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan neraka jahanam di hadapan kita, maka manusia baru sadar, kata Allah. Baru mereka sadar ternyata ada ini neraka bagi orang-orang yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Ketika itu manusia akan sadar, tetapi tidak ada gunanya sadar pada saat itu. Tidak ada manfaatnya tobat pada saat itu. Semuanya sia-sia. Kita hanya mampu nanti berkata, yaqulu ya laitani ma qadantu li hayati. Dia hanya mampu berkata, andai kata ketika di dunia lebih baik ternyata saya kalau beribadah. Ternyata di dunia lebih baik kalau saya bertakwa kepada Allah. Karena ternyata ketika hidup di dunia itu adalah persiapan yang harus kita siapkan, bekal yang sebaik-baiknya. Manusia nanti, kata Allah, penuh dengan penyesalan. Tetapi penyesalan itu sia-sia belaka. Penyesalan itu tidak akan dapat membawa kita kembali ke dunia. Sebagian manusia berkata, fa'asaddaka wa akum minas shalihin. Kembalikan aku ke dunia ya Allah walaupun sesaat. Karena masih banyak hartaku yang aku simpan, aku tinggalkan. Belum sempat aku berikan manfaat untuk umat, untuk kebaikan, untuk jalan Allah, untuk jalan ketakwaan. Kembalikan aku ya Allah. Aku ingin ibadah, aku ingin bersedekah. Ternyata walaupun air mata ini sampai mengeluarkan darah, tidak akan mampu kita dikembalikan Allah lagi ke dunia ini. Hanya inilah tempat satu-satunya kita mempersiapkan bekal yang sebaik-baiknya. Sebagai penutup, Rasulullah bersabda yang diriwayatkan Abu Hurairah, hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis sahih, bahwa ada 6 golongan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yang ke-6 adalah alimun bi amri dunia. Dia pintar, dia mahir tentang dunia, dia cerdas, dia jenius, dia pandai mencari harta, mengumpulkan harta. Dia pandai dengan keilmuannya, hebatnya luar biasa untuk ilmu dunia, untuk bekal dunia, untuk persiapan dunia yang 60-70 tahun lamanya. Tetapi apa kata Rasul? Jahilun bi amril akhirah. Tetapi dia sangat bodoh untuk mempersiapkan bekal akhirat. Dia sangat jahil tentang ilmu akhirat, sampai-sampai dia lupakan ibadah, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandai mengumpulkan harta, pandai hidup di dunia dengan kepintaran, kecerdasannya, tetapi tidak pandai untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni